Halo, perkenalkan nama saya Suherni. Kali ini saya akan menceritakan praktik baik terkait mengatasi permasalahan siswa di dalam pembelajaran dengan metode STAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Suherni. Saya berasal dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan program studi Teknik Komputer dan Informatika. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 5 Mandor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana situasi, kondisi, tempat di mana saya melakukan pembelajaran, tantangan yang saya alami, apa saja aksi yang saya lakukan, serta refleksi hasil dan dampak dari praktek pengalaman lapangan yang sudah saya lakukan, baik dari aksi pertama sampai aksi keempat. Tujuan yang ingin dicapai pada PPL aksi pertama adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi berpikir komputasional melalui model problem-based learning menggunakan video pembelajaran interaktif di kelas 7 SMP Negeri 5 Mandor. Selanjutnya, untuk PPL aksi kedua adalah melakukan penerapan materi ajar inovatif melalui model problem-based learning dengan pendekatan scientific approach menggunakan media video pembelajaran interaktif pada materi pengenalan user interface, folder, dan file. Berikutnya, untuk PPL aksi ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui model problem-based learning dengan video pembelajaran interaktif, modul elektronik flip HTML5, dan juga live worksheet pada materi perangkat keras komputer. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada PPL aksi terakhir ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan model project-based learning dengan memanfaatkan video pembelajaran interaktif dan modul elektronik flip HTML5 pada materi jaringan komputer LAN. Situasi kondisi sekolah tempat saya mengajar, terdapat beberapa hal yang saya temui berdasarkan eksplorasi masalah, kajian literatur yang saya cari, dan juga hasil wawancara bersama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kurikulum, dan juga guru teman sejawat, bahwa masih banyak terdapat hasil belajar siswa yang rendah dan tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, penerapan materi ajar yang belum inovatif karena model pembelajaran guru yang belum berpihak kepada peserta didik, serta media pembelajaran guru yang tidak memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Kemudian masalah berikutnya adalah pembelajaran masih berbasis kepada LOTS atau Lower Order Thinking Skill, sehingga pembelajaran tersebut kurang efektif dan juga peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran, cenderung diam, duduk, dan mendengarkan, serta kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran seperti bertanya, melakukan diskusi, ataupun merespon pertanyaan atau pernyataan guru. Selanjutnya, masalah yang berikutnya adalah kurangnya integrasi feedback di dalam pembelajaran.
Hal ini karena guru masih menggunakan metode ceramah tanpa memanfaatkan fasilitas atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Dalam melakukan praktik baik ini, banyak tantangan yang saya hadapi, terutama pengalaman melaksanakan pembelajaran inovatif, yaitu waktu yang terbatas untuk menyelesaikan keseluruhan sintaks, baik PBL maupun PJBL. Yang kedua, peserta didik yang belum aktif dalam diskusi, kemudian peserta didik yang belum percaya diri saat menyajikan hasil, baik itu model problem-based learning, dan juga mengevaluasi pengalaman, yaitu project-based learning. Aksi yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan adalah menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu model problem-based learning dan project-based learning. Pada PPL 1, 2, dan 3, saya menggunakan problem-based learning. Dengan langkah pertama adalah orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada PPL yang terakhir atau yang keempat, saya menggunakan model project-based learning. Dengan langkah pertama, menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, menguji proses dan hasil belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Setelah saya menganalisis situasi kondisi sekolah dan juga tantangan yang saya hadapi, serta aksi yang sudah saya lakukan, terakhir saya merefleksi hasil dan dampak. Hasil yang saya lakukan sudah berdampak dengan baik, dan dari refleksi ini saya berkolaborasi dengan pihak terkait, pertama dari pihak sekolah, guru, teman sejawat, orang tua, wali murid, dan juga peserta didik. Kesimpulannya adalah, untuk mengajar dengan baik, perlu menganalisis permasalahan yang dialami siswa, menganalisis solusinya, membuat perencanaan dengan baik, serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan. Saya Suherni mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Roni Palilinan dan juga Pak Glenn Hetaria yang sudah sangat banyak membantu, membimbing, dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya teman-teman PPG yang juga berkolaborasi dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih.